إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحيم. رب الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nafina fi mazidah. Allahumma alhamdu wa ma yabladun. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat berberat. Sunat memperberat sumpah terdakwa dan pendakwa. Halaman 1866. Far'un yusanu taghlidu yaminin al-mudda'i wal-mudda'i wa illa yatlubul khasmu wa kalatin wa fi malin alik li'annu hakirun fin. Disunahkan memperberat penggugat dan tergugat, pendakwa dan terdakwa dalam sumpahnya. Jadi disunahkan diperberat sekalipun tidak diminta oleh lawan perkaranya, yaitu dalam masalah nikah, talak, rujuk, status merdeka, wakalah, perwakilan, dan dalam masalah uang yang jumlahnya mencapai tidak kurang 20 dinar darinya. Dan jumlah yang kurang dari itu menurut masalah dianggap kecil. Jadi sunnahnya itu sumpahnya diperberat biar takut. Maksudnya apa diperberat ini bawah nih? Naam. Laura hakim min atil halif fa'alahu. Tetapi dibenarkan juga hakim melihat adanya gejala kekurang ajaran dari tersumpah. Hakim boleh memberatkan sumpah terhadapnya. Jadi sumpah itu ada yang ringan, ada yang berat. Ini contohnya. Ini tagril ini memperberat namanya. Jadi sumpah diperberat itu ada taglil. Buat taglil yakunu bizaman jum'ah aula. Abil makan wawul mihi aula. Abiyatil wasifat. Memberatkan sumpah. Caranya gimana? Ada kalanya diitkan dengan waktu. Kapan waktu yang ngeri itu? Yaitu sesudah asar hari Jumat. Nah, mandi langsung mati loh. Atau ada kalanya dikaitkan dengan tempat, yaitu untuk kaum muslimin dilakukan di sisi mimbar. Kalau nang Tanjung Sari mungkin disumpah nang pinggir kuburan ini Mbah Samsudin. Oh, ibu kira memperberat ini. Wah ini sumpah kan ya sumpah nang kana keramat. Waktunya kapan? Waktunya berasal Jumat. Oh. Dan mati pun dapat sumpah. Tetapi naik ke atas mimbar lebih utama. Jadi disumpah di atas mimbar. Ayo harwani. Berasar Jumat disumpah di atas mimbar. Harwani dong. Setelah itu dalam sumpah yang berat ditambahkan menyebut asma dan sifat Allah. Bukan hanya wallahi tapi wallahi warahmani wa apa sing maknane gawat-gawat.
Anak Jawa lucu mana yang Jawa? Anak Jawa itu anak sumpah pocong. Pocong. Jadi disumpah dibungkus. Dibungkus nganggo kain kafan terus disumpah. Maksudnya tak geli maksudnya. Cuma nanti nang kuburan, dipocong nang kuburan. Wedi wonge di sini. Ning aku, oh iya nyutang, nyutang. Maksudnya geli ya. Gue lebih zaman Jawa masjid biasanya yang mimbar dibungkus pocong. Nah, ayat sudah dibacakan terhadap orang yang akan berayu qira'a al-halina ladzina yastara. Tak cukupnya ya, lengkap. Ayat ini biasanya jumpa pejabat tahu ada. Kalau macam pejabat ini tak baca ayat ini. Al-Imran. Ayat Al-Imran 66 ya. Ayat 77. Nah ini. Innal ladzina sarra bi ayman samana qila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wa la yuzilahum yaumil qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini ayatnya serem. Serem. Jadi bacakan terus saat ini lah paham saat ini paham. Biasanya menyempat pejabat tak pada anak dulu. Disunahkan hendaknya dibacakan surat Ali Imran terhadap orang yang akan bersumpah. Yaitu firman-Nya sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit atau larang. Hendaknya diletakkan mushaf di atas pangkuannya. Tapi biasanya di atas kepala kalau di Indonesia itu. Katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau nyumpah orang itu atasnya kepala dikasih mushaf. Tapi di sini di pangkuannya itu dikasih mushaf. Main beci wonge. Walawi kasara ala qoli wallahi kafa. Seandainya seseorang yang bersumpah hanya mengucapkan kalimat wallahi dalam sumpahnya itu sudah cukup. Hasilnya wallahi ya sudah bersumpah. Tapi ben beci boleh waktu neng, boleh tempat neng, boleh dibungkus kalau kain kafan, macam-macam. Taghliz ini. Lah, nah. Wa idza baru fil halifi niyatul hakim al mustahlif fala yadfa'u ismul yamin al fajira binahwi tawdiyah kasisna ila ismul hakim ilam yazimhu khosmuhu
kama ya bahasahu al-Bulkini. Apa? Hah? Ditelepon siapa? Dalam masalah bersumpah, niat hakim yang menyumpah dimasukkan ke dalam pertimbangan. Jadi sumpah itu enggak niatnya orang sumpah, niatnya yang nyumpah. Biasanya kan kalau sholat kan niatnya yang sholat. Ini enggak, kalau sumpah itu bukan niatnya yang sumpah hakim. Terus wongnya kan niru. Meskipun niatnya wongnya orang lain orang kanggo niatnya sing nyumpah yang tidak biasa. Kalau orang beribadah biasanya dipertimbangkan niatnya, tapi nek sumpah enggak. Sumpah itu bukan niatnya orang yang sumpah, tapi niatnya orang yang nyumpah. Jadi hakimnya. Dalam masa bersumpah, niat hakim yang menyumpah dimasukkan ke dalam pertimbangan. Maka dosa sumpah yang dusta tidak dapat tertolak hanya dengan bertauriah. Umpamanya memakai kata kecuali yang tidak didengar oleh hakim penyumpah. Jika lawan perkaranya tidak berbuat aniaya terhadap diri tersumpah. Dengan kata lain, jika lawan perkara bersumpah perlakuannya aja, maka tersumpah tidak berdosa. Demikianlah menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Bulkini. Jadi saya ulangi ya, sumpah itu yang dipakai niatnya itu niatnya orang yang nyumpah. Nah, kemudian orang disumpah itu kadang-kadang pakai tauriah. Nah, tauriah itu apa? Tauriah itu bujui. Jadi kayak ini bener tapi salah, tapi kayak salah tapi bener. Jadi ini loh tauriah itu. Imam Syafi'i disuruh sumpah dan disuruh berkata bahwa Quran itu makhluk. Nah, Imam Syafi'i itu anggone tauriah. Piye? Tangane dingelingno. Quran ada Taurat, Injil. Injil, Quran ini makhluk. Nah, dari raja ini sing nyumpah. Berarti wis bener. Ini makhluk tangane sing makhluk iku tangane. Jadi Imam Syafi'i nggak tahu rias ini. Dari tauriah itu diperbolehkan. Jadi tauriah itu kadang-kadang ya boleh seperti Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i di ngomong Quran makhluk, tapi ngomong kayak mau anggone tauriah. Imam Syafi'i mbujuki karo rajane. Itu ya sah-sah saja. Tapi jadinya bisa mungkin lah. Jadi tauriah itu masih ngono. Seperti tadi di sini contohkan pakai ilah. Ilah ini tapi orang krungu suaranya pelan temen. Sehingga dari sing nyumpah, oh ya wis kok wis setuju sumpah podo. Padahal itu mau ngomong ilah. Jadi tauriah itu adalah apa itu ya bujuk lah, nutup-nutupi, maksudnya tauriah kan menutupi maknanya. Nah,
ketika sumpah dalam perkara di pengadilan itu tidak boleh. Imam Syafi'i menghadapi Raja Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu anaknya Harun Rasid. Ia berpendapat lain dengan Harun Rasid. Harun Rasid itu mengatakan Quran itu ya qadim. Quran itu qadim karena kalamullah. Tapi jarene Al-Ma'mun pakai pendapatnya yang berkembang waktu itu. Quran itu makhluk. Ya, yang khalik itu Allah, Quran itu makhluk. Nah, Imam Syafi'i ketika disuruh berbicara tentang Quran makhluk, dia pakai tauriah. Tauriah, Sarah itu isinya kan cantik sekali Sarah itu. Ketika masuk ke Mesir, tangkap Raja Mesir. Raja Mesir lah, wong ayu mesti jaluk. Nah, ketika Ibrahim ditanya oleh tentara sing nggak perlu nangkep, kon siapa? Aku sedulure. Itu dumone suamine, arep ngomong suamine sih. Arep ngomong suamine dipateni suamine, iki wis dijukut sarae. Jadi ngomong arep ngomong sedulure ora. Oleh mlebu bareng ngomong sedulure. Ya ngono. Maksudnya apa? Sedulur. Al muslim ahlul muslim. Jadi Nabi Ibrahim bani Sarah kon ngomong takon naring aja ngomong aku juni nggak ada aku dipateni. Omongnya itu sedulure ngono bae. Dan sedulur kan al muslim ahlul muslim. Itu jenenge tauriah. Nabi Ibrahim pakai tauriah. Nah, jadi bujui nang rajane ben Sarai orang dianu lah, Sarai orang dijaluk. Ada mau bujui dijaluk. Jadi dijaluk jangan halang-halangi ya. Halangi. Nah, di tauriah. Banyak sekali contoh tauriah. Nah, seperti itu bang. Kayak Nabi Ibrahim ditakoni, siapa sing mecahi berhala itu? Kabiruhum hadza. Iki sing paling gede iki sing go. Maksudnya yang paling gede ya Ibrahim, saya paling gede, saya Rasulullah. Tapi wong ngerti ini sing paling gede gue sing go pak kampak loh. Jadi kabiruhum hadza. Itu namanya tauriah. Nabi Ibrahim nggak bohong, nggak. Aslinya dia ngaku, tapi ngaku nego kamar. Tauriah. Penggunaan ungkapan tauriah sekarang. Amma man zalamahu khasmuhu fayahliku la yastahiqu alayya syai'an. Ay taslimahu al-an. Fatafahu tauriah wa ta'wil li'anna khasmahu zalimun in alima au muhtiun in jahila. Ya, ada orang sing berbuat zalim mau tauriah enggak apa-apa. Orang yang dianiaya oleh lawan perkaranya dalam satu kasus, umpamanya dia mendakwa terhadap orang yang kesulitan. Lalu orang terdakwa yang dalam kesulitan itu mengatakan, engkau tidak mempunyai sesuatu hak pun pada diriku. Padahal dia diutang loh, tapi ngomongnya gue. Tetapi dengan niat bahwa dia masih belum dapat mengembalikan barang tersebut di waktu sekarang. Makanya dalam kasus seperti ini memakai ungkapan tauriah dan mengandung interpretasi dapat bermanfaat, mengingat lawan perkaranya bertindak aniaya jika ia mengetahui bahwa dirinya sedang kesulitan atau keliru karena belum mengetahui keadaannya yang sedang kesulitan. Jadi itu dari tauriah kan. Jadi sudah saya contohkan. Ya ini karena kasus di pengadilan, kasus benar kan harus pintar-pintar hadapan tauriah kalau mau.
suarane, suarane atau pedot-pedot. disumpah. Halafa insanun ibtidaan. Suaranya pedot. Halafa hakim. Utubirani yatul halif. Karena suarane tambahan. Ulah. Hilang. Kalau tidak marinti. Tambah hilang. Keselip. Ketilap. Oh, Kok hilang? ono nanti. Halo. Apa? Jenengnya apa? Nyalele. Iya. Nanti Kang Roti napa malam wis balik apa durung? Nang Surabaya ya. Bunga sore ben maring nang bahar. Oh, Aku kan bahar. Kan maring sana nang bahar. besok dina apa? Kang Daharan apa ora? Besok Konten. ada kajian lah. Kejian. Ya, ketok. Kenapa ngoten? Kang Roti Maring. nanti mari Hilang, terpental. hilang gini. Hilang lah apa lang. Hilang. Hilang muncul wae. Telepon Rodia, mau kan Rodia, kok hilang kok barang Rodia mlebu hilang. Terpental. Teruskan. Ini mau. Wis sakit aku nembe mlebu. Ora sadar. Tanpa diminta atau oke mau ya. Seandainya seseorang bersumpah tanpa diminta atau dia bersumpah oleh selain hakim.
Suaranya hilang. Hilang wonge. Oh, Hilang kontak kok. Hilang kabeh. iya aku nangkene ke lagi ora anu. Witine. Iki loro Ah, Ini nang Surabaya tak Kang Rodin? tuh. udah Surabaya. Sumpah dapat memutuskan persengketaan segitiga, tetapi bukan masalah hak. Karena itu tanggungan tersumpah tetap belum terlunasi jika ia berdosa dalam sumpahnya. Ya, sumpah bohong itu dosa besar loh. Kalau halafahu cuma akoma bayinatan bima da'ahu hukima biha kama lau aqarral khasmu ba'da khalifihi. Seandainya qadhi menyumpah terdakwa, setelah itu pendakwa penggugatnya dapat mengukakan bukti yang memperkuat dakwaannya terhadap terdakwa, maka bukti itu dijadikan sebagai pegangan sama dengan kasus seandainya lawan perkara mengakui kesalahannya setelah ia bersumpah. Jadi memang al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkara. Jadi buat kayak orang yang sudah ngaku. Nah, orang yang sudah sumpah setelah akhirnya ngaku. Loh. Kamu punya utang sama si A. Kata si A itu kamu punya utang sama si A. Enggak. Si A enggak bisa menemukan bukti. Ya. Terus disumpah. Paling sumpah terus ngaku, dia nggak punya utang. Sumpah orang ganggu ngaku nih. Ungkapan menolak sumpah sekarang. Nukul menolak sumpah. Ayakula ananakilun. Oh yakulu lahul qadhi ikhlif fayakulu la ahlif. Jadi orang kelem disumpah orang kelem. Nanti istilah jamin marjudas ini. Artinya sikap membangkang tidak mau bersumpah diungkapkan dengan kata-kata berikut. Aku menolak bersumpah. Atau ketika kali berkata padanya bersumpahlah, dia menjawab aku tidak mau bersumpah. Jadi kadang-kadang kan gini ceritanya, A sama B, A mendakwa B punya utang sama A. Karena buktinya enggak akuntansi, tidak ada. Terus ini jaringan ya menang, dia mau sumpah menang, tapi dia tidak mau sumpah. Saya tidak mau sumpah, nukul. Nah itu bagaimana? Wa yaminu al-madudatu wa ya yaminu mudda'i badan nukul. Baik kalau mudda'i la karbina. Ini. Jadi nanti sumpahnya dikembalikan. Artinya dikembalikan. Sumpah yang tergugat punya sumpah
Bilang mana? Sekarang tadi dakwa B punya utang sama A. Hakim bertanya, mana kwitansinya kalau dia punya utang sama kamu? Tidak ada lah, tidak ada boleh bukti. Akhirnya si B disumpah. Disumpah tidak mau nukul. Tidak, saya tidak mau sumpah. Nah akhirnya yamin marjudah yang dikembalikan kepada si A. Lagi karena si tergugatnya tidak mau sumpah, coba kamu yang sumpah. Ini yamin marjudah. Wahya yamin mudda'i badan nukul. Ka'ikral mudda'i alaih lakal bayina. Sumpah yang tertolak ialah sumpah yang diucapkan oleh pendakwa sesudah terdakwa menolak tidak mau disumpah. Kedudukan sumpah yang tertolak oleh terdakwa ini kedudukannya sama dengan yang memberatkan terdakwa. Ya, jadi akhirnya dikembalikan anunya sumpahnya sudah dimenangkan ya yang menolak tadi. Maka ada bagian biadain atau Ibrahim dan tak bisa ini bimain tusma seandainya tertuduh dalam mengeluarkan bukti sesudah ia menolak bersumpah, tertuduh maksudnya tergugat, ya. Tergugat kan disumpah nggak mau, dapat mengeluarkan bukti ya. Seandainya tergugat dapat mengemukakan bukti sesudah ia menolak bersumpah. Ya, ini bukti yang menyatakan bahwa ia telah membayar utang atau telah dibebaskan oleh pendakwa sendiri. Maka bukti itu tidak dapat diterima. Sehingga dia terdakwa telah menolak, tidak mau bersumpah. Yang hal ini berarti sama kedudukannya dengan mengaku. Tapi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam suatu pembahasannya katakan bahwa bukti terdakwa dapat dengar diterima. Ya pendapatnya yang berbeda-beda. Nanti milih yang mana terserah. Pasal hal aslawi al awala wal bulgini asani dia pendukung dewi. Bahwa sunnah al-mutajah al awal. Al aslawi membenarkan pendapat pertama, itu enggak sah. Sedangkan al bulgini membenarkan pendapat yang kedua yang sah. Kan pikir ngono iku. Gila wakola wakila. Terus kifarat melanggar sumpah sekarang. Faraun. Ya khayyaru fi kafaratil yamin baina irokobatin kamilatil mu'minatin bila aibin yuhillu bil amal awil kasbi walau nahwa ghaibin ulimat hayatuhu. Orang yang melanggar sumpah itu harus bayar kafarat. Membayar kafarat melanggar sumpah diperbolehkan memilih salah satu di antara alternatif satu memerdekakan mukmin tanpa cacat yang mengurangi prestasi kerjanya atau usahanya. Sekalipun budak yang dimaksud sedang tidak ada di tempat tetapi diketahui masih hidup. Jadi pertama kafaratnya yamin itu pertama memerdekakan budak, tapi boleh milih. Au it'amu asharati masakina kullu miskinin muddu habin min walibi kutil balad au kiswatihim bima yusamma kiswah au komisin au izarin
au miqnaatin au mindirin yuhmalu fil yadi awil kumi la kufin. Jadi pertama tadi memerlukan budak atau memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin sebanyak 1 mud biji-bijian. 1 mud 6 on. Jadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Wong melarat yo ning kon modal budak regane 10 juta. Dia nak miling kedua lagi. Bayar anu wae. Bayar makanan 10 6 on ping 10. 6 kilo. Atau memberi mereka sandang yang menurut tradisi dinamakan pakaian atau pakai sandang ini kerudung atau Apa ke? Sapi. baik ini akan atau di lengan bukan khuf kulit. Nah, jadi itu pilihan pertama di apa itu Pedet, pedet, langkah suarane. Kang Rodine ya gambar. tapi rupanya katon Panci. gambarnya hilang. Wonge Gambarnya lagi. coto. Gambare pancet ora obah-obah. Ora goyang. Goyang kok. Gue siap Ora. Kalau itu betul. ora Kalau nggak itu Sidoarjo paling Sidoarjo Aku itu nang Lumpur paling itu. wis nang situ Bondo wis mau teka mau. Wah itu Bondo. Oh, itu Bondo ya. Ampun mau jam 12. Jam setengah luru. Jika orang yang bersangkutan tidak mampu membayar kifarat denda yang 3 macam itu, maka ia harus melakukan puasa selama 3 hari sebagai gantinya. Selama ini tidak wajib melakukannya secara berturut-turut. Lain halnya menurut kebanyakan ulama yang berpendapat berbeda, yaitu harus berturut-turut selama 3 hari. Jadi puasanya boleh Senin Kemis, telu ya oleh. Berpuasa 3 hari. Tapi ada pendapat yang harus berturut, Senin, Selasa, Rabu. Tapi ada yang mengatakan aku ya cukup 3 hari. Arpes 3 puasa Kemis, Senin. Ora usah berturut-turut. Puasa berturut. Jadi babun taklah budak ono bayar. Memang fikir Hilang. Hilang kemana perginya? Hilang maning. Iya. Iya, Bapak itu jelas buka. wis kanggung ditutup lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iya kan Ya na'budu wa salam ya iyyaka iya nasta'in ihdinas nasta'in mustaqim. mustaqim Alladziina siratal ladzina an'amta alaihim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Wah, Amin, amin, alhamdulillah hamdan amin, nafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama Amin. yanbaghi. amin, Allahumma shalli ala Amin. amin. وتقضي لنا بها جميع الحاجات جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات Amin. وتطهرنا بها شهادة ترفعنا بها Amin. درجات من جميع الخيرات في Amin. الحياة. اللهم Amin. إنا نسألك سلامة في الدين وعافية Amin. Amin. والمال. Amin. أما أوئنا إلى في سفر الموت ولا يذكر النار وأبعد الحساب أو علمنا علما نفع وأمرك Amin. أولياء وأرنا Amin. فأنا لك أولياء Amin. 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 Amin, 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 Amin. amin. Hilang, Amin. Hindi lang. yes. pasti Amin. hilang. Pas Amin. Al-Fatihah hilang. Al-Fatihah habis. Ya si Amin bayar atau Saya mohon tidak? maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. Oh, Orang wabarakatuh. matur nuwun Nyai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Salam langsung. Salam. Salam. Salam.